Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa. Doa dasar. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Robbil alamin. Nah, Ibu lihat semuanya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Mulai dari buku, alat tulis, semuanya sudah siap. Ibu akan mulai menyampaikan pembelajaran. Apa ada yang masih ingat? Apa pelajaran minggu lalu yang telah kita pelajari? Masih. Tentang apa? Pidato persuasif. Monit, masih ingat gak? Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan, rujukan, pengaruh kepada audiens untuk melaksanakan sesuatu yang disampaikan pembicara. Nah, pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan, rujukan, pengaruh untuk membuat audiens melakukan apa yang disampaikan oleh pembicara. Pada hari ini kita masih akan belajar tentang sebuah teks. Jika minggu lalu kita belajar tentang teks pidato persuasi yang masuk dalam teks eksposisi, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah teks yang termasuk karya sastra. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira mempelajari tentang apa kita hari ini? Tentang teks cerpen. Nah, kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Bu, kita kan belajar cerpen nih. Kira-kira apa sih Bu tujuan kita belajar cerpen ini? Nah, cerpen ini terdapat pada KD mengidentifikasi unsur intrinsik, menganalisis unsur ekstrinsik, dan menyimpulkan unsur intrinsik teks cerpen. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak ibu sekalian ini bisa mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerpen, bisa menganalisis unsur ekstrinsik teks cerpen, kemudian bisa menyimpulkan unsur intrinsik teks cerpen. Ada yang pernah membaca sebuah teks cerpen? Ada. Dari mana kalian membaca teks cerpen? Dari buku atau dari media atau aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang viral? Aplikasi. Memang anak Gen Z ya, memanfaatkan aplikasi teknologi. Bagus. Menggunakan apa biasanya? Baca lewat mana? Webpad. Wah, keren. Nah, banyak ya kumpulan cerpen di Webpad. Kumpulan cerpen remaja seusia kalian banyak. Kira-kira tadi udah ibu tanyakan siapa yang udah banyak baca cerpen? Banyak yang sudah baca cerpen. Nah, dari cerpen yang pernah kalian baca, bisa tidak kalian menyimpulkan sebenarnya apa sih definisi dari cerpen itu? Kira-kira ada nggak? Ayo. Apa itu teks cerpen? Teks narasi. Nah, betul Monik. Cerpen itu masuk dalam teks narasi imajinatif. Nah, teks cerpen masuk teks cerita imajinasi yang dapat dengan sekali duduk saja kalian bisa menyelesaikan saat membaca teks cerpen tersebut. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen, yaitu unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan simpulan unsur intrinsik teks cerpen. Yang berdiskusi dan berkelompok, Ibu akan menampilkan sebuah video tayangan dari
Kira-kira setelah kalian menonton kutipan video teks cerpen yang Ibu tayangkan, apa yang ada di dalam benak kalian? Sedih, haru. Nah, kira-kira tadi sedih dan haru yang kalian sampaikan itu, kira-kira itu masuk ke mana sih dalam teks cerpen? Kemana? Suasana. Suasana itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam latar. Iya, latar, suasana. Latar itu merupakan bagian dari unsur Amanah. Amanah adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerpen. Nah, itu. Nah, dari yang video tadi Ibu sampaikan, kira-kira apa saja tadi unsur intrinsik teks cerpen? Iya, ada tema, kemudian kata dan komponen. Karena kalian sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik. Adapun kelompok kami, saya Rahmadani, yaitu saya sendiri, Lili, Diana Mesyarong, Agustian, Kasneti. Kesimpulannya adalah sudut pandang orang ketiga. Gunakan kata dia, suatu hari ia tersesat di hutan. Amanatnya, carilah ilmu pengetahuan semada mungkin untuk kehidupan yang lebih, dan tetaplah menjadi seorang yang rendah hati meski memiliki pengetahuan yang luas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang karena semua kelompok sudah selesai presentasi, kalian sudah menyelesaikan tugas, apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada Ibu mengenai sesuatu yang kurang dipahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal individu. Jadi ini kalian kerjakan masing-masing.
setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta beberapa orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Devi, apa unsur intrinsik dari cerpen? Ada tema, tokoh dan tokohan, latar, alur, program, dan amanat. Jadi unsur intrinsik dari cerpen yaitu ada tema, ya, tokoh dan latar, kemudian alur, sudut pandang dan amanah. Kemudian Rio, unsur intrinsik dari teks cerpen apa saja, Rio? Ada bahasa, latar belakang pengarang, dan penilai. Jadi unsur ekstrinsi dari teks cerpen ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai. Kemudian untuk menyimpulkan teks cerpen, unsur intrinsik dari teks cerpen bagaimana, Sera? Pembelajaran yang dapat saya simpulkan yaitu unsur intrinsik teks cerpen ada tema, alur tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Jadi dari yang disampaikan Sera tadi, mencari simpulan dari teks cerpen itu bisa dengan mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerpen. Nah, Bu, apa sih kaitannya pembelajaran yang telah kita dapatkan hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Nah, secara tidak langsung, cerpen yang kalian baca itu dikarang oleh pengarang berdasarkan fakta yang ada, hanya saja dikemas dengan imajinasi dari pengarang lagi. Jadi cerpen itu juga berangkat dari dunia nyata yang berkaitan dengan kehidupan nyata pengarang atau kegiatan sehari-hari pengarang. Nah, pada pembelajaran hari ini kita telah mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik teks cerpen serta menyimpulkan unsur intrinsik cerpen. Pada minggu yang akan datang kita masih akan membahas tentang teks cerpen, yaitu lebih tepatnya unsur intrinsik cerpen. Pada minggu depan masih akan belajar tentang teks cerpen, tetapi belajar kembali tentang struktur dan kebahasaan teks cerpen. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Setelah ini pembelajaran apa lagi? Bahasa Inggris. Setelah ini istirahat, kemudian pembelajaran bahasa Inggris. Siapkan kembali kondisi dan tubuh kalian serta pikiran untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.